Marina menyanyi di atas menara. Nah, Marinanya begini, ya, menarinya begini, di atasnya begini, lalu menaranya begini. Oke ya? Kita mulai dari yang standar dulu. Marina menyanyi, menari. Nah, kita ulangi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Saya tambah Marijo. Marijo karena laki-laki kuat ini. Ya. Mari kita mulai dari Marijo ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Ayo sekarang, ayo. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Kok salah saya begini kok menara? Ulangi, baik-baik. Ya, saya yang pergerakan, Bapak Ibu yang menyanyi ya. 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara, Marina Baik, terima kasih. Jadi yang pertama Mbak Dika, ya. Jadi begini ya Mbak Dika, perilaku dan bahasa harus bersama, jangan sendiri-sendiri. Dan kuncinya itu kebiasaan. Karakter itu Bapak Ibu dibangun dari pengetahuan, tindakan, kebiasaan akan menjadi karakter. Gak ada karakter ujuk-ujuk. Apalagi orang luar Jawa masuk Jogja, ujuk-ujukan sopan santun, ya nonsen. Harus diajari tindakannya, nuntun tadi, terus dibiasakan, ya kan? Nah kalau sudah dibiasakan, seperti abdi dalam tadi, abdi dalam itu tidak ujuk-ujuk loh, itu lahir dari kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Jadi kita justru kalau bisa anak-anak yang dari luar Jawa, yang dari luar Jogja, itu belajar Jogja. Kalau dia pulang, itu akan menjadi anak-anak yang bisa menerapkan sopan santun Jogja. Insya Allah orang tuanya tidak akan kecewa. Ya, pengalaman mahasiswa karena saya di perguruan tinggi ya, itu banyak anak-anak yang pulang. Itu orang tuanya merasa bangga karena anaknya itu menjadi anak yang santun. Jadi menjadi orang Padang yang Jogja, menjadi orang Batak yang Jogja. Ya, saya ada cerita sedikit Bapak Ibu. Kebetulan mahasiswa ya, mahasiswa luar Jawa. Kemudian dia belajar budaya Jawa, belajar bahasa Jawa. Ya, itu anak kos. Kalau anak kos kan biasanya makannya di warung ya, iya kan? Kemudian di warung biasanya kalau kirimannya belum datang kan nyatet, ya kan? Siapa yang punya pengalaman ini? Nah, nyatet, kira-kira gitu. Nah, ngutang kira-kira gitu. Nah, ini mahasiswa luar Jawa dia menggunakan bahasa Jawa dengan si penjual ini. Karena kedekatannya menggunakan bahasa Jawa itu dianggap seperti anaknya sendiri, sehingga boleh hutang. Jadi nyatet, kemudian bayarnya kapan kalau kirimannya datang. Bahkan kirimannya nggak datang pun ya nanti dijemput datangnya. Nah, beda dengan orang tertentu yang bahasanya dia nggak tahu Jawa, dia tidak akan dipercaya oleh
si ibu di pos itu, di warung itu. Percaya atau enggak, ada beberapa yang punya pengalaman seperti itu. Artinya apa? Bahwa dengan budaya itu kita bisa mengintegrasikan diri. Kalau konsep Jawa itu ajur-ajur. Jadi justru Bapak itu punya peran yang besar. Ketika orang nggak tahu apa-apa jadi tahu. Seperti Ki Rifai tadi. Saya angkat jempol pada Ki Rifai. Sing mone saya ora iso maca. Dan itulah konsep menuntun. Jangan menuntut. Jadi konsep menuntun itu di situ. Jadi kalau Ki Rifai ini punya ciri khas, insya Allah nanti kapan-kapan saya ke sana. Insya Allah. Gitu ya, Mbak Dika ya. Jadi justru tantangan kita seperti itu. Udahlah, percayalah Bapak Ibu, kalau menjadi kebiasaan itu akan karakter. Jadi jangan berhenti pada bagaimana menuntun itu konsep itu. Nah, dengan menuntun kok, bocah kok ora iso ya sudah berhenti. Tapi kalau sabar, tuturian dawayangi nuntut itu insya Allah bisa. Jangankan itu yang maaf ya, yang anak-anak kita yang kebetulan berkebutuhan khusus, coba bisa juara dunia, bayangkan. Masa yang normal-normal saja nggak bisa? Ya, jadi kesabarannya di situ. Kemudian kedua Mbak Mas Rifai ya, Mas Ki Rifai ya. Saya kira bagus lah. Jadi kalau saya kirim tulisan saya. Jadi kalau Ki Hajar itu pondok Ki Hajar itu mengintegrasikan antara pelajaran umum dan agama. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Kan konsep dasarnya itu kan beliau kan mondok di Prambanan, mondok pesantren di Prambanan dan beliau kan hafal Al-Quran. Kemudian konsep pondoknya itu mengambil dari pondok pesantren itu menjadi pondok namanya pondok asrama ya, pondok asrama Ki Hajar itu mengintegrasikan antara pelajaran agama dan umum. Nah kalau bisa Ki Rifai menerapkan ini bagus. Dan Ki Hajar Dewantara itu kan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah tempat belajar. Nah itu Pak diterapkan. Jadi konsep Pak Guron itu kan tempat berguru ya, itu kita terapkan Pak Dewa. Jadi sekolah yang menyenangkan gitu. Jadi kalau sininya apa yang menyenangkan, itu anak-anak itu nggak pulang-pulang karena dia sedang di sekolahan. Tapi kalau anak-anak itu inginnya pulang terus berarti sekolah itu nggak menyenangkan. Jadi konsep itu ciri gampang lah dilihat. Ya. Jadi bahkan anak-anak itu nggak mau libur. Ya nggak apa-apa dibuka aja sekolahnya karena anak-anak senang di sekolah. Mungkin konsep-konsep itu jadi baik bisa diterapkan. Ya. Jadi sekolah adalah taman, kemudian sistem pendidikannya menuntun, ya, lalu tidak membebani, gitu. Jadi itu saya kira akan menjadi sekolah unggul. Nah, memang terus terang ya, sistem di PPDB ini merugikan di swasta. Saya harus mengakui itu. Dan nanti akan menjadi rekomendasi ke Dipora bagaimana menyamakan dengan sekolah swasta. Hanya begini menurut saya, pada sekolah-sekolah unggul ya, itu isi lebih dulu daripada negeri. Nah mungkin kita bisa mencontoh itu. Justru swasta itu punya kewenangan menerima siswa lebih dulu kan. Nah mungkin konsep itu Pak. Bagaimana sekolah kita yang menjadi unggul, kemudian orang tua percaya pada kita. Sehingga kita malah bisa memilih duluan. Nah, sekarang membalik itu PR-nya. Bagaimana dengan ciri taman siswa ini dengan syarat pendidikan khas Kejogjaan, ini orang tua kita akan percaya pada kita. Gitu. Oke, Rifai, saya kira saran saya. Nanti mungkin dengan Calis kapan-kapan main ke sana ya, artis. Kemudian untuk Bu hari ini atau ini hari ini? Ini tadi sebagian sudah terjawab. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Justru anak-anak luar Jawa, anak-anak luar Jogja itu tidak Jogja. Insya Allah bisa.
Saya juga punya pengalaman praktek di SMP 8 itu juga ternyata bisa juga dengan syaratnya tadi. Jadi harus ada tindakan, ada berkali-kali, lalu menjadi karakter. Karakter itu seperti itu. Atau ngerti, ngerosot, dan melakukan energi. Itu kalau jadi kebiasaan, itu insya Allah akan jadi karakter. Jadi pokoknya jangan jual, bahasa Jawa begitu. Jadi kita terus menerus. Jadi konsep menuntun itu terus menerus. Begitu Bu Mbak Arini atau Nyi Arini, bagaimana menerapkan itu. Dan antara bahasa dan perilaku itu kita satukan. Kemudian PR kita justru yang pasif itu jadi aktif. Jadi bagaimana yang pasif itu jadi aktif ya tugas kita. Ya kita menuntut tadi supaya dia melakukan. Jadi ini karena Bu Mbak Arin ini masih konsepnya menuntut, sesuanya pasif terus dia bingung kan. Nah mestinya kan bagaimana kita aktifkan. Kan student learning kan. Jadi student center kan. Jadi senternya itu adalah student. Gitu. Ya. Kemudian ya budaya asing itu kalau kita membiasakan budaya asing itu insya Allah ya memang nggak bisa dibendung ya dengan HP, dengan internet, dengan YouTube ya. Tetapi kalau kita kenalkan itu paling tidak dua-duanya paling tidak. Jadi saya percaya itu konsep Sariswara itu kan menyenangkan. Jadi kalau mendengarkan gamelan itu karena kita terbiasa. Jadi budi kita itu merasa nyesir, merasa nyaman. Nah itu saya sering menyarankan untuk sekolah yang punya gamelan, buat coba pagi hari ketika siswa masuk itu ditabuh bergantian kelas mana gitu. Sehingga suasana itu tercipta. Itu otomatis kok kalau anak-anak itu kita bawa ke suasana seperti itu suasana kemarahan, suasana suatu yang kurang baik segala itu akan terbawa, insya gitu. Mungkin waktu istirahat, waktu pulang, kalau nggak punya gamelan ya kita punya kaset ya, YouTube ya, itu kan juga bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana supaya di sekolah itu adalah suasana Jogja. Sekarang itu ada bel yang di pelajaran itu pakai gamelan, ada sudah seperti itu. Jadi ciri-ciri kejogjaannya itu kita munculkan di situ. Jadi biarlah bahasa asing dan bahasa daerah atau Indonesia itu bersinergi. Kayak ajaran belajar terlibat kan seperti itu, ya kan? Continuous, convergent, dan apa satunya? Konsentris. Jadi continuous itu adalah dulu, kini, dan yang akan datang. Konvergen kita belajar sebanyak-banyaknya dari budaya manapun, tetapi kita tetap konsentris pada kepribadian kita sendiri. Nah ini saya kira ilmunya itu sudah ada Mbak Arini. Jadi tinggal bagaimana terimplementasi. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu, bagaimanapun Bapak Ibu beruntung karena belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan nasional ini dibangun atas filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar itu awalnya adalah konsep filosofi kemandirian Ki Hajar. Hanya sayang semua hal itu dinamai Merdeka Belajar. Dan maaf ya ini harus memiliki juga. Harusnya Merdeka Belajar itu adalah memberi keleluasan kita untuk berkreatif. Tapi terkadang-kadang semuanya diatur dari atas. Nah kita harus baik-baik di dalam menerapkan. Saya sudah bersuara lantang. Katanya Merdeka Belajar apa-apa harus dari atas itu. ASPD di ini jadi persoalan. Ya, mestinya kan itu kan kreativitas daerah, inovasi daerah. Nah, pesan saya jangan patah semangat,
mari kita terus berkreatif, berinovasi. Dan konsep kemandirian Merdeka Belajar Gajar terus belajar di dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi bagaimana kita ya, menghamba pada anak ya, hingga student center dalam teori barat saya kira cocok dengan filosofi Gajar Bilang. Saya kira demikian penutup saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.